mudah-mudahan Bapak Ibu agen briling dalam keadaan sehat walafiat juga, jauh dari virus-virus yang ada dan corona ini mudah-mudahan cepat berakhir. Amin. Amin. Biar segala aktivitasnya bisa kembali normal. Ya di sini mungkin kita sebenarnya sih saya lebih sedikit mau tentang produk AMKKM. AMKKM apa sih? Dari mana sih AMKKM? Mungkin di sini ada yang masih belum tahu, Pak Andi. Jadi AMKKM ini salah satu produk Bank S-nya BRI Life, di mana BRI Life sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari Bank BRI. Jadi memang untuk BRI Life sendiri khusus untuk asuransi jiwa. Nah, di sini kita punya produk namanya AMKKM. AMKKM ini salah satu asuransi pendamping dari BPJS. Kenapa pendamping? Karena memang dari segi preminya yang hanya cuma 50.000 untuk individu dan itu dibayarkan untuk 1 tahun ke depan. Jadi dengan 50.000 kita sudah memproteksi diri itu selama 1 tahun ke depan. Terus kalau yang suami istri gimana? Kita kasih diskon lagi menjadi 90.000 aja untuk memproteksi diri selama 1 tahun ke depan. Dari 50.000 dan juga 90.000, terus apa sih manfaat yang bisa Bapak Ibu dapat atau nasabah nanti dapatkan? Kita punya 5 manfaat Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin tadi juga di video sudah sedikit diputar, ada santunan rawat inap sehari 100.000, tercover-nya 90 hari dalam 1 tahun. Terus yang kedua ada biaya operasi sebesar 2.500.000. Yang ketiga, meninggal karena sakit. Aduh, Bapak, di sini namanya Aser 7 ya. Nih Bapak luar biasa, udah ada ya brosurnya. Betul, jadi manfaat yang ketiga tuh apa, meninggal dunia karena sakit sebesar 2.500.000, meninggal dunia, karena kecelakaan 19.500.000 dan juga cacat akibat kecelakaan tercover-nya maksimal Rp5.000.000. Nah jadi, Bapak Ibu mungkin kalau yang selama ini belum mengenal asuransi mikro atau enggak asuransi pada umumnya pasti langsung berpikiran, "Aduh pasti mahal, aduh setiap bulan bayar, setiap bulan pasti harus bayar." Tapi untuk AMKKM memang hanya untuk 1 tahun. Jadi bayarnya sekali, tercover-nya 1 tahun. Terus usianya berapa sih yang boleh ikutan? Usianya itu dari 18 sampai dengan 59 tahun. Kenapa? Karena memang di umur-umur segitu adalah umur produktivitasnya sedang tinggi-tingginya. Nah, terus apalagi yang bisa didapetin kalau cuman satu, kok kayaknya murah banget ya? Dari satu NIK EKTP, yang sudah EKTP ya Bapak Ibu, itu maksimal bisa 3 polis. Dengan mendapatkan dengan mendapatkan proteksi atau manfaatnya itu dikalikan juga 3. Kalau tadi sehari 100.000, kalau Bapak Ibu punya 2 atau 3, ya berarti mengikuti, bisa 200.000 seharinya, bisa juga 300.000. Begitu juga untuk manfaat yang lainnya, itu dikalikan sejumlah polis yang Bapak Ibu punya atau nasabah nanti punya. Terus, keuntungannya apa nih buat agen briling? Sekarang kalau cuman buat disuruh jual 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 tapi nggak ada untungnya kan nggak enak juga ya, ya Bapak Ibu ya. Jadi keuntungannya untuk agen briling sendiri adalah fee sebesar 10% dari harga premi. Jadi kalau Bapak Ibu menjual yang 50.000, berarti 10% dari 50.000 yaitu Rp5.000 Bapak Ibu, dari satu kali, menjual polis atau satu kali transaksi. Nah, kalau yang 90.000 berarti dapatnya Rp9.000. Nanti akan ada lagi dipotong pajak 10.000. Jadi kurang lebihnya kalau dari 50.000 Bapak Ibu bisa bersih mendapatkan 4.500. Aduh, Bapak luar biasa nih. Agen apa ya, di sini namanya Aser 7 soalnya. Pak Rokim ya, Pak, kalau nggak salah dari Kalimantan malahan ini Ibu. wow, luar biasa Kalimantan. Selamat datang Bapak di Zoom. Bapak, di-unmute dulu Bapak. Masih di-mute Bapak tuh Bentar, suaranya kedengeran. mana? Oh ini dia. Silakan Pak Rokim.
ini request dari Ibu Melisa. Mic-nya di unmute. Iya. Oke. Iya. Silahkan Halo, Bapak. memperkenalkan Ini diri sebentar. halo, selamat siang Bu. Selamat Ya, siang, Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Rokim Bu. Pak Rokim. Dari mana Bapak nih? Dari Saya Kanwil dari Bandung atau bukan nih? bukan dari Kanwil Banjarmasin, dari Kalimantan, Luar dari biasa. Kalimantan Bu. Luar biasa ya Ibu ya. Selamat datang Bapak di Kanwil Iya. Bandung. Oh, Bapak Banjarmasin luar biasa ya. Iya. Ya, Ada mungkin. program agen briling asing ini Bu. Jadi pertukaran agen briling. Iya. Ya. Terima Iya, kasih sudah bergabung Pak Rokim. iya, Nanti kebetulan kalau ada saya pertanyaan di Iya, sesi pertanyaan ya. Iya, kebetulan saya sebagai dipercayakan dari BRI untuk mengurus asuransi AMKKM di tempat kami di Kutai Barat, Bu. Pak. Iya. Luar biasa Bapak. Iya. Iya, jadi Simpan dulu pertanyaannya ya Pak iya, Rokim oke. ya. Ya, saya ikuti ini. Baik. Ya. Silakan dilanjut Bu Melisa. Siap. Ya, jadi memang mungkin tadi untuk manfaatnya kita dari membayar 50.000 dan juga 90.000 sudah mendapatkan manfaat dari proteksi diri itu sudah lebih dari 30 juta rupiah. Di sini memang asuransi mungkin masih banyak yang bilang, Mbak, kok saya disumpahin sakit sih? Atau Mbak, saya kok disumpahin meninggal sih? Sebenarnya itu bukan menyumpahi Bapak Ibu. Kita sebagai makhluk hidup tidak akan pernah tahu apa sih yang ada nanti 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian. Jadi memang ini asuransi itu adalah bentuk proteksi diri. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang-orang yang masih menganggap sebelah mata untuk asuransi. Masih berpikirannya, nanti kita rugi ya, asuransi enak nih. Apalagi kalau nggak klaim-klaim, wah pasti asuransi enak. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena memang sama aja sebenarnya kalau Bapak Ibu punya BPJS. Ketika Bapak Ibu diberi kesehatan, tapi kan belum tentu orang di luar sana selalu sehat. Jadi istilahnya subsidi silang. Jadi jangan pernah beranggapan asuransi rugi kok ikut asuransi. Kalau nanti kita sehat terus, uangnya kan nggak akan balik. Jangan berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah untuk ahli waris. Ketika kita terjadi resiko, mohon maaf apalagi yang masih punya pinjaman misalnya. Kasihan nanti ahli warisnya kalau kita tidak bisa memproteksikan diri. Seperti itu. Terus gimana lagi sih kalau saya semangat Mbak buat jual, tapi saya bingung buat menjual pertama kali ke nasabah. Gak apa-apa Bapak Ibu, itu hal yang wajar. Mungkin di sini saya ingin memberikan tips sedikit. Kalau Bapak Ibu masih belum pede untuk menjual asuransi, yang pertama bisa kita jual adalah manfaatnya. Yang keduanya baru preminya. Jadi yang kita jual di semua asuransi pasti akan menjual adalah manfaatnya. Apa sih manfaat dari asuransi? Kenapa sih diri kita ini harus diproteksi? Ya, jadi itulah yang pertama kali dijual. Ada kendala sinyal Dulu rupanya ini ya. manfaatnya apa aja, setelah itu preminya. Berapa sih kalau orang sudah manfaatnya sebanyak itu, harganya berapa? Preminya kalau KMKM ada 50.000 dan juga 90.000 dibayarnya. Kenapa? Masih jelas suara saya ya? Ya, silahkan dilanjut. Jadi manfaatnya tuh apa? Terus kalau sudah masuk ke premi, pasti orang akan bertanya, ini preminya setiap bulan. Tinggal kita kasih tahu lagi, tidak, ini hanya setahun sekali. Insya Allah, kalau memang kita memberikan penjelasannya cukup jelas, insya Allah banyak orang yang akan tertarik. Kenapa? Karena ya itu, dari segi preminya aja kita sudah jauh lebih murah dibandingkan asuransi lain. Nah, terus kayak kemarin, pengalaman sedikit. Kemarin baru aja saya
mensosialisasikan AMKKM ini di kantor pos cabang Cimahi. Sama pertanyaannya mereka, ini setiap bulan yang kita bayar? Tidak, ini setahun sekali. Dan memang kenapa kita sebutkannya ini pendampingan BPJS? Karena memang kalau untuk Bapak Ibu proteksi di BPJS semua biayanya akan Rp0, operasi, rawat inap, semuanya 0. Tapi BPJS tidak akan memberikan uang cash ke Bapak Ibu. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah pakai BPJS, rawat inapnya sudah tercover, tetap bisa diklaimkan juga ke kita. Ke BRILife bisa diklaimkan untuk apa? Yaitu orang dirawat, pasti butuh biaya juga untuk yang menunggu. Terus ketika Bapak Ibu berjualan, mohon maaf, ketika Bapak Ibu sakit harus dirawat, tokonya harus tutup, berarti income selama Bapak Ibu dirawat tidak ada. Betul? Jadi Iya. selama Bapak dirawat atau Bapak Ibu terkena musibah yang harus berhubungan dengan di rumah sakit, sedangkan toko harus tutup, nah inilah yang kita bisa berikan. Kalau Bapak Ibu sudah pakai BPJS, rumah sakitnya sudah pasti nol. Tapi gimana dengan modal? Selama 1 minggu Bapak dirawat, selama 1 minggu juga berarti toko harus tutup, di mana tidak ada income yang masuk. Disinilah kelebihannya AMKKM. Kenapa kita bilangnya memberikan santunan bukannya mengcover. Mungkin kalau untuk mengcover adalah istilah untuk BPJS, karena biayanya 0, sudah tercover semua. Nah, untuk AMKKM kita memberikan santunan ya untuk itu. Ketika Bapak Ibu harus dirawat di rumah sakit, tidak ada income yang masuk, disitulah santunan yang 100.000 per harinya bisa digunakan kembali untuk modal. Selama Bapak Ibu terjadi musibah. Mungkin di sini bukan Bapak Ibu yang sakit, mungkin ada sanak keluarga yang sakit, Bapak Ibu harus mengurusi sampai toko harus tutup. Alhamdulillahnya misalnya si orang yang sakitnya sudah bisa ikut juga AMKKM. Jadi bisa diklaimkan rawat inapnya bisa tercover dari AMKKM untuk apa ya, tambahan modalnya atau modal awal lagi selama Bapak Ibu harus di rumah sakit. Mungkin sebenarnya sih hanya itu ya apa namanya, poin-poin penting yang memang harus Bapak Ibu pahami. Sama satu lagi, AMKKM ini dengan premi 50.000 dan juga 90.000 otomatis tidak ada medical check up. Kita melihat physically-nya seseorang yang mau ikut AMKKM. Oh iya, fisiknya sehat, tapi kita tidak pernah tahu ada riwayat penyakit apa sih sebelumnya. Benar-benar sehatkah atau memang pas lagi sehat. Nah, jadi AMKKM ini tidak ada medical check up, tetapi ada penggantinya, yaitu masa tunggu. Masa tunggu 1 bulan dan juga masa tunggu 6 bulan. Untuk yang masa tunggu 1 bulan, itu untuk sakit yang tidak ada riwayat. Misalnya seperti kecapean yang harus apa namanya, istirahat di rumah sakit dulu, DBD, tipes, dehidrasi, atau mohon maaf misalnya dia dirawat ya Bapak Ibu. Nah, jadi memang sakit-sakit yang tidak ada riwayat sebelumnya. Itu masuk masa tunggu 1 bulan. Ibaratnya gimana sih? Simpelnya, Bapak Ibu ikut AMKKM hari ini tanggal 15 Agustus. Aktif kartu itu di tanggal 16 Agustus. H+1 setelah Bapak ikut AMKKM itu sudah aktif. Tetapi bisa digunakannya untuk rawat inap, untuk operasi, itu setelah 1 bulan. Berarti di tanggal 16 September itu baru bisa diklaimkan ke kita. Atau setelah 1 bulan Bapak Ibu baru boleh dirawat, baru boleh sakit. Saya baru boleh sakit setelah 1 bulan mengikuti AMKKM. Seperti itu. Nah, untuk sakit-sakit yang serem-serem ya Bapak Ibu ya, jantung kah atau apa namanya, misalnya operasi tumor, itu bisa juga diklaimkan ke kita, tetapi setelah masa 6 bulan. Masa tunggunya 6 bulan. Berarti kalau sekarang 15 Agustus Bapak Ibu ikut AMKKM, tanggal 16 Agustusnya aktif, di tanggal 16 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Di tanggal 16 Februari itu baru bisa operasi istilahnya kalau memang ada yang tumor amit ya Bapak Ibu ya.
tapi, segala sesuatunya kita tidak ada yang pernah tahu. Jadi, untuk penyakit-penyakit kritis yang lainnya itu di masa 6 bulan baru bisa diklaimkan. Nah, untuk kecelakaan, itu kan untuk sakit ya Bapak Ibu, untuk sakit. Kalau untuk kecelakaan gimana? Untuk kecelakaan semua masa tunggu dihapuskan. Jadi, untuk kecelakaan semua masa tunggu dihapuskan. Untuk meninggal karena kecelakaan kah atau misalnya operasi akibat kecelakaan. Misalnya amit-amit kita yang mobilitasnya tinggi ya, seperti saya dan tim saya mobilitasnya cukup tinggi. Kita tidak pernah ada yang tahu nih resiko di jalan seperti apa. Kita berkendara motor, kecelakaan, sedangkan kita baru 3 hari ikut AMKKM itu gimana bisa? Karena di kronologis kepolisian memang menyatakan disebabkan oleh kecelakaan itu bisa. Tapi ada juga Bapak Ibu kecelakaan yang tidak bisa tercover oleh. Yang pertama, ketika kecelakaan mengakibatkan meninggal dunia, tapi ternyata di surat kronologis dari kepolisian dalam mabuk mengendarai mobilnya. Jadi pas dicek di otopsi di rumah sakit, ternyata dia dalam keadaan alkoholnya tinggi atau dalam keadaan mabuk. Itu juga tidak bisa diklaimkan. Kenapa? Karena ya akibatnya itu, sebabnya itu yang disebabkan dirinya sendiri, kelalaian dirinya sendiri. Terus ada lagi kecelakaan yang memang tidak bisa di-cover oleh kita. Kecelakaan, ada yang tahu gak nih Bapak Ibu kira-kira ya? Kecelakaan apa lagi sih yang disebabkan selain kecelakaan dalam mabuk, mengendarai kendaraan dalam mabuk, kondisi mabuk? Ada satu lagi, yaitu hamil. Nah, Kecelakaan, kenapa kok hamil nggak boleh Bu? Kita kan saya juga operasi, karena itu banyak banget Pak Andi yang menyatakan, Bu, saya ini operasi loh. Pas kita lihat, operasi apa Bu? Operasi sesar. Nah, itu iya. memang tidak bisa. Kecelakaan untuk hamil, pokoknya yang berkaitan semua dengan SPOG, semua asuransi, bukan hanya AMKKM, tapi semua asuransi itu tidak memperbolehkan. Mungkin hanya BPJS, tapi kalau saya tidak salah untuk BPJS, kalau untuk kelahiran normal pun tidak cover. Jadi memang untuk asuransi AMKKM ini, untuk masalah SPOG itu tidak bisa diklaim. Untuk kecelakaan hamil juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah kecelakaan yang diinginkan. Seperti Bahagiakan itu. malah ya. Yang ditunggu-tunggu ya Pak Andi ya, kalau kayak gitu ya. Iya. Ya, jadi memang saya kira juga hampir semua asuransi akan ada plus minus. Terus di asuransi itu apalagi sih yang dijual? Masalah jasa, layanan. Karena yang utama di layanan kita sebagai asuransi, penjual asuransi adalah diklaim. Klaimnya nanti gimana Mbak? Pasti repot, pasti lama. Repot kalau Bapak Ibu tidak tahu triknya. Lama kalau Bapak Ibu tidak tahu syaratnya. Nah, mungkin Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu itu akan ada polis AMKKM yang kecil. Tadi mungkin Bapak yang dari Kadin Banjarmasin sudah nunjukin ya, di polis kecil-kecil imut itu, kecil-kecil cabai rawit. Kalau saya bilang kecil-kecil cabai rawit. Karena kecil-kecil manfaatnya luar biasa. Jadi di polis itu, di dalam polis sudah tertera jelas apa sih syaratnya. Kalau Bapak Ibu mau klaim rawat inap, syaratnya apa? Kalau Bapak Ibu mau klaim operasi, syaratnya apa? Itu sudah tertera jelas. Mungkin tips dan triknya adalah ketika Bapak Ibu punya nasabah yang ikut AMKKM dan mau klaim, agar diberitahu dulu nih, ketika Bapak Ibu mau keluar dari rumah sakit, biasanya kan dokter itu akan memberitahu. Dokter itu akan memberitahu nih, misalnya besoknya si pasien itu mau pulang dari rumah sakit, dokter pasti akan tahu. Nah, di saat dokternya memberitahu kalau pasien misalnya besok sudah boleh pulang, itu Bapak Ibu sudah mulai minta syaratnya. Ketika Bapak Ibu ingat, oh iya saya punya MKKM, saya mau klaim untuk rawat inap, apa aja sih yang diperluin dari rumah sakit?
mintalah si resume medis, fotokopiannya nggak apa-apa, mintalah kwitansi dari rumah sakit, fotokopi tidak apa-apa, yang penting dilegalisir. Jadi ketika Bapak Ibu sudah pulang sampai rumah, ketika mau klaim AMKKM, itu syaratnya sudah lengkap. Ketika syarat sudah lengkap, insya Allah saya nggak mau janji yang manis-manis ya Bapak Ibu. Minimalnya 1 bulan insya Allah sudah cair ke rekening Bapak Ibu. Kenapa selama ini ada yang suka bilang, aduh klaimnya lama, repot. Karena di situ nasabahnya tidak tahu apa aja sih syaratnya yang dibutuhkan. Ketika ada syarat yang kurang lengkap, misalnya kwitansinya nih nggak ada, dari pihak kami, BRI Life memberitahu, menginfokan ke nasabah bahwa ada kekurangan berkas kwitansi. Nah, karena posisinya sudah ada di rumah Bapak Ibu atau nasabah ini, kan udah males balik lagi ke rumah sakit, apalagi kalau sudah lebih dari 1 bulan mereka pulang. Pasti sudah males lagi. Nah, disitulah terkadang terjadi penghambatan untuk klaimnya, di mana klaimnya itu dibilang cairnya. Sebenarnya kalau dari pihak kami, 14 hari kerja itu sudah diproses, paling kalau saya bisa bilang sekitar 1 bulan itu insya Allah semuanya sudah beres, kalau memang syarat. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan singkat dari AMKKM, dari segi preminya, masa aktif asuransinya, masa tunggunya untuk AMKKM, manfaatnya. Mungkin saya sih sebenarnya lebih pengen tahu kendala atau apa sih yang di apa ya Mas, lebih lebih sharing ke Bapak Ibu di lapangannya tuh seperti apa sih? Tuh. Ya mungkin Pak Andi sedikit penjelasan dan sharingnya dari manfaat AMKKM dan juga segi klaim dari AMKKM. Mungkin sekarang lebih enaknya sih ke sesi sharingnya Pak Andi ya. Baik.